Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli nasi ulam di kebun nanas. Yang jawab salam semoga hutangnya lunas. Amin. Ngapa gede-gede banget amin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para pimpinan bidang pendidikan Yayasan Wakaf Said Naum, yang saya hormati dan muliakan Ustadz Ustazah, pimpinan unit dari tingkat TK sampai SMA dan SMK. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa awali dengan banyak kebaikan. Di antaranya baru saja kita laksanakan salat subuh secara berjamaah di tempat yang begitu nyaman, di tempat yang begitu sejuk. Ibaratnya kita lagi istirahat di villa yang begitu indah. Mohon maaf, biasanya kalau di rumah kita, terutama rumah saya, walaupun sudah malam, kita tidur, kedengaran aja tuh suara motor, suara mobil, padahal tengah malam. Tapi di sini alhamdulillah nggak kedengaran itu semua, cuma sedikit cekikikan. Entah itu dari wilayah mana saya nggak tahu. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita mendatangkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit ingin saya sampaikan sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sabdakan, sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Akan datang satu zaman di umatku, terutama di akhir zaman dunia ini, manusia akan sangat mencintai 5 perkara, tapi di saat yang bersamaan dia lupa 5 perkara yang lain. Mohon maaf sebelumnya, kalau saya lihat rondon itu kuliah subuhnya 1 jam, dari jam 5 sampai jam 6. Maka saya ambil hadis yang panjangan dikit. Kira-kira pada dengerin apa kagak? Dengerin sambil. Ustazah, kira-kira dengerin apa kagak? Siap dengerin tausiah sampai jam 6? Siap ya? Sayanya kagak siap. Apa itu kata baginda Rasul? Manusia sangat mencintai yang 5, di saat yang bersama lupa kepada yang 5. Yang pertama, yuhibbunal qusura wa yansawnal qubur. Manusia akhir zaman, mereka itu sangat mencintai bangunan-bangunan mewah, gedung-gedung megah, tapi di saat yang bersamaan mereka melupakan tempat tinggal terakhir mereka, yaitu kuburan.
Dan ini memang manusiawi. Siapa sih di antara kita yang gak pengen punya rumah cakep? Kayaknya gak ada. Yang belum punya rumah berusaha semaksimal mungkin ngambil cicilan rumah. Biar kata jauh juga kerja di Tanah Abang, ngambil rumah yang di Tangerang, Tangerang dah. Betul? Betul. Ada yang begitu? Ada. Rumah di Tangerang, kerja di Tanah Abang, ada? Ada. Yang mana orangnya? Saya. Beli rumah di Jakarta mahal, biayanya tinggi, biarin. Cicil rumah yang rada jauhan dikit dari pusat perkantoran Jakarta. Yang penting punya rumah. Tangga. Betul. Tapi ingat, sebagus apapun, semewah apapun, semegah apapun tempat tinggal kita, maka rumah tinggal terakhir kita di dunia ini adalah kuburan. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifatkan kuburan ini adalah huwa akhiru manzilin min manazilid dunya wa awwalu manzilin min manazilil akhirah. Yang namanya kuburan, mau kuburan pribadi, kuburan wakaf ataupun kuburan berbayal yang di Kerawang tuh, Grand Hill apa namanya? San Diego. Oh, San Diego Hill. Paling murah 500 juta kuburannya tuh. Ada yang 2 miliar, ada yang sampai 7 miliar. Saya tanya, kenapa bisa mahal begitu? Yang 7 miliar dapat bocoran jawaban pertanyaan malaikat di kubur katanya. Malaikatnya pakai jas. Yang namanya kuburan adalah tempat tinggal kita di dunia, dan itu adalah awal perjalanan kita menuju akhirat. Maka mohon maaf, sebagus apapun, semewah apapun rumah yang kita tinggal, rusak kita benerin, kusam kita cat kembali. Itu sementara, gak bakal kita tinggalkan selama-lamanya. Suatu saat kita masuk ke dalam lubang kubur. Sekaya apapun ukuran kuburannya, 2x1. Segede apapun ukuran kuburannya, 2x1. Pak Randi, Pak Randi, Masuk. 2x1 masih masuk ya? Masih lipat kakinya, Pak. Allah. Dan ternyata menurut konsep agama Islam kita, kuburan itu bukan sekedar menyimpan jasad kita. Ada konsep yang lebih dahsyat dari itu, yaitu konsep menuju alam akhirat. Ini rasanya udah 15 menit ini udah. Terus. Lanjut. Baru menit. Keluar kopi keluar. Nah, kalau di kampung saya, kajian subuh itu setengah main keluar kopi jahe. Setengah main. Di kampung saya. Berpatok enggak? Suatu saat kita masuk ke dalam lubang kubur kita, dan itu adalah rumah terakhir kita di dunia. Dalam kitab Muraqi al-Ubudiyah dijelaskan itu. Kubur yang sering kita lewatin, dan liatin, karet bipak misalnya, itu tiap hari ngingetin kita. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, saya ini adalah rumah kegelapan. Masuk ke dalamnya penuh kegelapan. Bayangin Pak, kecil 2x1 dibandingkan kita di dalamnya, ditutup dengan dinding ari-ari, ditutup lagi dengan tanah. Pegawai PLN pun kalau mati nggak bisa masuk listrik ke dalamnya. Gelap segelap-gelapnya. Maka kata kuburan, panawwiruni bitilawatil Quran. Ketika kita masuk ke dalamnya penuh kegelapan, kalau pengen terang, kalau pengen banyak cahayanya, terangkan kuburmu dengan banyak membaca Al-Qur'an. Ini kuncian.
udah dibocorkan oleh alam kubur. Hidup di dunia gelap, mati lampu aja gak enak. Mohon maaf, kayak semalam tuh kan sempat mati lampu ya. Iya. Di grup saya, kalau grup lain saya nggak tahu. Itu udah ribut. Mana senter, mana senter, mana emergensi, mana emergensi. HP dinyalain tuh agar ada cahayanya. Dunia yang luas, kanan kiri kita masih ada teman, masih ada kawan, kita bisa bicara. Gelap saatnya, was-was dan galau kita. Bagaimana nanti di alam kubur, sendiri kita masuk di dalamnya, nggak ada siapa-siapa. Kalau gelap jauh lebih dahsyat, luar biasa. Maka kalau pengen terang, bawa lampunya dari dunia. Lampunya bukan Philips, nyebut merek, mending kalau di endorse. Lampunya bukan Petromax, tapi lampu yang kita siapkan adalah banyak baca Al-Quran. Pertanyaan sederhana subuh ini mati apa ya? Udah tandanya udah harus selesai kalau Ustaz Dan. Habis Biarin nggak apa-apa. Kedengeran suara saya tetap. Pertanyaan sederhananya, baterai. hari yang telah kita lalui kemarin, biarin Ustaz Dan, nggak apa-apa. Emang begitu. Biasa emang, satu guru satu ilmu, jangan ganggu. Pojok nih. Pertanyaan sederhananya kemarin, kita sudah lewati satu hari. Berapa ayat Quran yang sudah baca? Berapa ayat Quran yang sudah kita tilawahi, kita tadaburi kemarin? Yang sudah bisa sampai 1 juz, alhamdulillah. Yang setengah juz, alhamdulillah. Yang baru 2-3 halaman, masih alhamdulillah. Yang celaka dan binasa, satu hari kita lewati tanpa ada bacaan Quran yang membasahi lisan kita. Mohon maaf. Zaman teknologi canggih sekarang, kita punya handphone, di dalamnya ada media sosial, ada IG, Instagram, ada Facebook. Oh, Facebook. Ada WhatsApp, ada Telegram, ada MiChat. Siapa yang punya MiChat di sini? Ustaz Asep punya MiChat. Waduh, awas Pak Asep, hati-hati. Media sosial banyak di HP kita. Hampir semuanya kita baca tuh. Hampir semuanya kita liatin tuh. Hampir semuanya, nggak ada ketinggalan. Medsos yang di grupnya lain, japri yang pribadi lain, kita baca semuanya. Sanggup kita berlama-lama, tapi kadang kita nggak sanggup untuk membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat saja. Kalau ada orang Islam bisa baca Quran, tapi nggak mampu mengeluangkan waktunya untuk baca Quran, maka perlu ditanya segelap apa hatinya. Karena Allah ingin membicara kepada dia. Allah ingin mengajak dia ngobrol-ngobrol, berkomunikasi, tapi dia enggan. Mohon maaf ya, kita kan yang doain media sosial, kalau lihat Instagram, lihat TikTok, kuat tuh lihat yang belanja online 30 menit, 50 menit. Bila baca Quran 5 menit aja udah berat. Ngantuk, betul Bang Rojak ya? Iya. Lihat iklan, sanggup tuh. Iklan yang dibayar tuh, kan ada tuh ya. Kita nonton iklan dibayar kan ada ya? Ada tuh ya. Kita nonton iklan dibayar ada nggak? Ada, dibayar sekali nonton iklan 2.000. Sanggup lama-lama. Giliran Allah yang nyuruh baca Quran yang Allah bilang akan dibayar dengan pahala 1 huruf 10 kebaikan, kita nggak sanggup. Ayo, jadikan bahan introspeksi buat kita.
suatu saat kita akan masuk ke dalam lubang kubur. Suatu saat kita akan menemui banyak kegelapan. Kita nggak nyaman dengan kegelapan itu, maka terangilah dengan bacaan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu baru 1 dari 15 menit. Pas 1 jam 30 tadi. Kalau 5, 75. 75 menit. Bagaimana Ustaz Danang? Bersambung. Ini season 1. Belum keluar. Jahitnya Maman. Kuda sembrani dinaikin jeng roro. Kalau lama-lama uani piro. Mohon maaf, ini saja yang dapat saya sampaikan. 4 lagi akan saya sampaikan pada diklat yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.